Halo semua, kembali lagi di Republik Rupiah. Di minggu lalu aku udah bahas mengenai beberapa contoh AI. Dan sekarang di part 2 aku bakal bahas lebih dalam mengenai AI. Dan aku bakal ngasih contohnya 4 yang berupa AI mungkin bisa buat kita mind blowing ya, apa terkejut dengan inovasi AI ini. Langsung aja kita lanjut ke penjelasannya. Let's go! Sponsor video kita hari ini adalah dari Crystal. Di Crystal saat ini kita bakal nunjukin salah satu fitur yang menarik tentang cara kita transfer aset dari satu alamat ke alamat yang lain. Biasanya kalau misalkan kita pakai beberapa aplikasi lain yang sudah pernah kan, itu harus satu persatu. Entah kita mau kirim stablecoin, atau kita mau kirim ETH, atau mau kirim beberapa aset lain. Hari ini kita bakal tunjukin contohnya misalkan di jaringan blockchain Polygon, gimana cara kalian tuh bisa mengirim aset berbeda di saat bersamaan. Jadi nggak perlu ribet-ribet kalau mau sekalian anggaplah pindah wallet, atau mungkin ngirim ke teman, atau mungkin ada beberapa yang butuh juga. Kalau kita lihat dari yang halaman utamanya seperti ini, seperti biasa kalau kita kayak mau ngelacak portofolio, itu ada berapa asetnya, di blockchain mana aja, berapa persen banyaknya. Kalau misalkan kita ke bagian yang bawah di tengah ini, itu ada bagian explore. Nah, di explore ini seperti yang kalian lihat ada transfer, ada multisend. Ini perbedaannya adalah yang transfer kalian cuma transfer satu aset aja. Tapi kalau misalkan itu multisend, kalian bisa pakai banyak aset, kirim beberapa di saat bersamaan. Nanti kita tunjukin contohnya yuk. Yang pertama kita bakal kasih di transfer dulu. Biar biaya gasnya murah, untuk contoh ini kita bisa pakai jaringan Polygon atau Matic. Misalkan nih, saya mau kirim ke walletnya RR yang satu lagi. Terus kita masukin misalkan amountnya Matic. Atau mau ganti aja dulu. Misalkan kita mau kirim USDC. Itu juga kita bisa. Asik, kita cari di sini USDC. Nah, terus kalau misalkan kita mau kirim, anggap 1 USDC, kita bisa. Ini gampangnya kalau udah punya kontak, kita nggak perlu kopas-kopas alamat, udah nggak mungkin salah kirim. Nah, misalkan nih, sudah ada kontaknya di bawah, kita tinggal pencet RR, terus langsung kita bisa transfer, ketahuan biaya gas fee-nya tuh berapa. Langsung aja pencet transfer, dan nanti ada pengingatnya, pastikan ini alamat yang bener. Kalau udah yakin, tinggal konfirmasi aja. Terus kita tunggu transaksinya selama lagi di broadcast, lagi di main di jaringannya. Kalau udah berhasil ada tulisannya, done, successfully transferred. Nah, sekarang kalau misalkan udah, ya udah kita tutup aja. Nanti biasanya ada notifnya di atasnya terkait pengiriman kita tadi. Kayak misalkan sudah receive USDC atau receive Matic. Nah, sekarang kita tunjukin untuk yang multisend. Itu beberapa aset di saat yang bersamaan. Sama kita coba di jaringan Polygon. Dengan kontak yang kita udah punya juga, RR gampang. Terus langsung masukin. Misalkan nih, yang satu lagi kita mau kirim USDC lagi. $2 lagi, 2 USDC. Terus ada pencet tambah plus nih. Nah, tambah lagi ke alamat yang sama. Kalau mau alamat yang berbeda juga bisa. Misalkan nggak mau ribet-ribet, mau membagikan aset apa, misalkan ada kalian mengadakan giveaway atau gimana, terus pengen bagiin di saat bersamaan juga bisa. Tapi ini contohnya ke alamat yang sama aja ya. Nah, terus satu lagi beda, bukan USDC tapi Matic. Anggap kita mau kirim 1,1. Nah, terus udah nih, misalkan mau kirim 2 sekaligus, kita bisa langsung transfer. Nanti prosesnya pun sama. Nah, tinggal kalian approve. Apakah approve untuk ngirim jumlah yang persis 2 USDC atau mau approve unlimited? Menurut saya lebih aman exact amount aja. Biar bener-bener persis kalau mau kirim segitu ya segitu, nggak lebih. Terus tinggal approve. Kalau sudah approve, kalian tinggal konfirmasi transaksinya. Sama seperti tadi, kita tinggal menunggu broadcast untuk transaksinya di mine. Oke, udah berhasil, udah done lagi, successfully mine. Ya udah kita tinggal pencet done, dan sama nanti notifikasinya pun akan muncul di atas untuk mana saja yang tadi sudah berhasil di approve, mana yang kita sudah terima. Kurang lebih begitu sih guys. Kalau misalkan kalian tertarik untuk nyobain fiturnya aplikasi yang ada di Crystal ini, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah video kita. Perlu beli asetnya dulu? Ya kalian bisa tinggal beli dengan mudah di Pintu Aja, aplikasi jual beli kripto di Indonesia yang cukup mudah dengan investasi semurah mulai dari Rp11.000. Banyak fitur untuk bisa deposit dan tarik dana, sekaligus mau kirim aset ke berbagai blockchain dan ke dompet Crystal ini pun bisa. Silahkan cek link di deskripsi di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Oke, untuk kategori yang pertama ini aku sebut dengan AI bangkit dari kematian. Karena dari AI ini kita bisa, istilahnya bisa melihat lagi atau bisa mendengarkan lagi ketika orang tersebut sudah meninggal dunia gitu. Oke, yang pertama itu ada dari podcast AI. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu atau yang belum. Di podcast AI ini udah ada 2 episode. Nah, di sini aku bakal tunjukin juga di layar. Dan dari podcast AI ini yang pertama itu ada interview dengan
Steve Jobs dan juga Richard Feynman, yang berupa itu Richard itu dari fisikawan ya zaman dulu itu. Nah, kalau kita lihat dari AI ini tuh bisa melakukan interview atau istilahnya podcast dengan orang yang sudah tiada menggunakan teknologi AI. Dari kalau kita mungkin teman-teman langsung aja dicoba ya dari podcast AI ini, mungkin dari segi suara, dari segi pembawaan itu sangat sama, mungkin bisa dibilang ya, mungkin bilang mirip juga dari pembawaan mungkin dari Steve Jobs dan juga dari Richard ini. Nah, dari AI ini tuh teman-teman bisa request, kita bisa langsung lihat dari websitenya ya. Kita mungkin mau request nih dari si A itu untuk wawancarai si B, misalnya siapa yang kita request dari orang-orang yang terdahulu udah nggak ada ya di masa sekarang, kita bisa request, dan kalau requestnya itu di approve mungkin bisa diadakan untuk episode itu. Nah, jadi di sini baru ada 2 aja. Kemarin aku udah sempat dengerin juga dikit-dikit ya, mungkin teman-teman langsung aja bisa didengarkan. Nah, jadi kalau kita lanjut lagi nih, untuk yang kedua ini ada dari Rememory. Nah, Rememory ini dari perusahaan Deep Brain AI ya dibuatnya. Yang ini nih menurutku lumayan mengejutkan juga. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah lihat aplikasi ataupun efek filter di Instagram gitu atau di mana ya sosial media. Nah, itu bisa membuat foto bergerak, kayak matanya bergerak. Nah, itu kan banyak orang-orang yang pakai ketika foto orang tuanya yang udah tiada itu dipakai kayak bisa bergerak matanya. Nah, kalau ini lebih canggih lagi menurutku. Karena apa? Kalau kita lihat dari cuplikannya di sini ya, aku bakal tampilin di belakang. Nah, di sini itu di AI Rememory itu istilahnya kita bisa membuat cloningan diri kita sendiri. Contohnya, ketika aku sebelum meninggal, aku bakalan buat cloninganku di digital gitu, kembaranku di digital gitu. Nah, ketika aku sudah tiada, nanti cloninganku ini bisa berinteraksi dengan orang lain gitu. Karena dari teknologi ini tuh udah mempelajari cara berpikir dan mungkin keputusan apa yang aku buat di masa lampau dan bagaimana cara aku berbicara dan lain-lain itu sudah bisa dipelajari oleh AI-nya. Ini yang menurutku lumayan mind blowing ya, karena kalau teknologi ini berkembang dengan pesat, istilahnya kita bisa cuma mengandalkan layar dan kita bisa taruh layar itu di rumah, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah tiada atau meninggal gitu teman-teman. Nah, coba aja bayangkan kalau teknologinya sangat berkembang pesat dan ini dikombin dengan teknologi robot ya. Nah, dimasukkan AI itu di otak robot. Artinya udah ada secara fisik, bisa bergerak dan lain-lain. Wah, itu menurutku juga lumayan ngeri ya, maksudnya mind blowing. Kita hidup dengan orang yang sudah tiada tapi melalui versi AI atau robotnya mereka. Wah, itu lumayan bagus banget sih. Kalau dari segi inovasi itu bagus, tapi lumayan ngeri-ngeri juga ya kalau kita pikir-pikir kita hidup dengan orang yang sudah tiada. Nah, kalau dari segi service, mereka itu memungut biaya yang lumayan besar juga teman-teman. Kalau kita mau sekedar buat cloningan kita aja sebelum kita tiada, itu servisnya itu sekitar 12.000 sampai 24.000 dolar teman-teman. Nah, ketika kita mau menggunakan atau istilahnya kita mau menampilkan cloningan kita dan kita mau mencoba berinteraksi, nah itu ada biaya servisnya lagi, itu sekitar 1.200 dolar teman-teman ya. Yang jadi pertanyaan di sini itu ketika bagaimana jika seseorang itu membuat hal-hal yang tanpa izin. Istilahnya orang yang mungkin selebriti atau orang-orang yang punya nama tokoh-tokoh terdahulu itu dibuat cloningannya gitu, tapi tanpa izin. Nah, siapa yang harus mengurus dan memberi izin terlebih dahulu untuk hal-hal seperti ini teman-teman? Apakah hal ini seperti donasi organ? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu yang keluar di pikiran teman-teman dan juga aku juga ya. Nah, akankah keluarga yang ditinggalkan memiliki hak suara ketika salah satu keluarga itu dibuat cloningannya seperti ini? Nah, akankah orang mulai menyiapkan konten tentang diri mereka sendiri sehingga mereka dapat hidup selamanya sebagai sebuah mesin? Nah, ini dia. Apakah manusia akan bisa hidup abadi melalui mesin di masa mendatang? Mungkin di beberapa film itu udah ada, tapi di sini kita sudah melihat teknologinya sudah ada gitu. Mungkin bakal ada perkembangan yang lebih pesat untuk kedepannya. Oke, untuk AI selanjutnya ini aku menyebutnya dengan flashback machine ya, karena dari AI ini yang bernama Rewind AI-nya itu, dia itu bisa men-track apapun aktivitas kita yang sudah terjadi. Istilahnya simpelnya begini, ini sebuah aplikasi di komputer. Nah, ketika kita ada meeting online, habis itu kita mengakses apapun itu, kita ada chatting. Nah, dia itu merekam semuanya dan kita bisa mencarinya kembali dengan mudah. Contohnya, mungkin teman-teman bisa lihat di videonya. Dan apa sih fungsinya AI kayak gini ya kan teman-teman? Nah, mungkin ketika teman-teman rapat yang panjang gitu kan, kadang-kadang kita tuh lupa apa poin-poinnya dan kita tuh bisa
dengan cara cari dengan keyword ya. Misalnya tadi aku meeting mengenai membahas tentang keuntungan perusahaan. Nah, apa aja hal yang riskan dibahas di sana. Mungkin aku bisa dengan cari keywordnya itu keuntungan perusahaan, dan AI ini bakal ngasih kita video klipnya dan langsung bisa isi dengan teksnya juga. Nah, itu cukup memudahkan untuk mungkin teman-teman yang sering lupa atau kita yang sering lupa gitu. Ini menguntungkan ya dari teknologinya. Nah, kalau di sini aku udah jabarin ya apa aja sih yang bisa dilakukan dengan AI Rewind ini. Nah, yang pertama itu dari transkrip yang aku udah jelaskan tadi, mengubah audio menjadi teks yang dapat dibaca. Mungkin kayak kita meeting online tadi ya. Nah, yang kedua ini ada analisis emosi. Nah, ketika kita meeting mungkin ya dari lawan bicara kita bisa menganalisis emosi orang tersebut menggunakan AI ini ya teman-teman. Wah, menurutku canggih juga ini. Nah, yang ketiga itu ada analisis topik gitu, menganalisis topik apa yang dibahas tadi mungkin pas kita meeting. Nah, itu juga bagus juga. Dan ada pencarian, kayak aku bilang tadi, kita bisa cari topik-topik apa yang kita mau cari, yang kita lupa mungkin ya, kita bisa cari lagi kembali. Yang ketiga itu yang kelima itu yang terakhir ada analisis laporan. Nah, dari laporan mungkin teman-teman malas baca yang kemarin-kemarin itu, sekarang mau mengingat tentang poin-poinnya saja, itu bisa juga menggunakan AI ini. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat lagi, itu berupa keuntungan dari AI Rewind ini. Kalau kita ingat ya, mungkin untuk keburukannya atau yang kita perlu waspadai, nah ini hidup kita tuh seperti di tracking gitu. Nah, ketika mungkin ada suatu kasus atau suatu apa gitu ya, kita diminta untuk rewind lagi, apakah kita terlibat dalam kasus itu, atau mungkin contoh kecilnya, nah kita mungkin mau ke bandara nih, mau terbang naik pesawat, tapi di suatu negara itu ketat, dan kita harus menunjukkan rewind kita mungkin selama 3 hari, ada nggak hal-hal yang mencurigakan gitu. Nah, ini istilahnya kita gampang untuk di tracking dari semua kegiatan di depan layar kita teman-teman ya. Itu sih mungkin yang membuatku selalu bertanya-tanya gitu kan, karena kan itu sebuah hal privasi gitu. Oke, untuk yang terakhir dari deepfakes, mungkin teman-teman udah tahu karena ini sempat trending juga di Twitter beberapa minggu lalu ya. Jadi simpelnya deepfakes ini mengubah muka kita itu bisa menggunakan muka orang lain. Contohnya kita mau menggunakan muka Elon Musk atau yang lain-lain gitu, tokoh-tokoh besar. Nah, kita tinggal record video dan video itu bakal di-convert menggunakan artis tersebut. Jadi dari berupa mimiknya itu bisa sama. Nah, di sini aku udah ada contoh videonya, bakal aku tampilin juga dari salah satu tokoh besar yang dikloningkan lah, atau istilahnya di convert gitu ya, dari orang biasa ke tokoh besar itu. Jadi hasil video itu bisa semirip itu, dan itu yang membuat mind blowing orang-orang di Twitter kemarin ya. Karena kalau kita lihat dari sisi inovasi, ini emang bagus karena bisa kegunaannya itu, contohnya kita mungkin ada pemain film. Nah, pemain film itu, aktor filmnya itu nggak bisa datang mungkin karena ada musibah, bisa juga meninggal dunia, kan beberapa film juga ada kayak gitu. Pas ketika proses film terjadi di tengah-tengah, si aktornya ini mengalami musibah dan meninggal dunia. Nah, ini bisa menggunakan teknologi seperti ini karena hasil cloningannya itu benar-benar mirip. Nah, tapi pasti kan kita juga antisipasi dari teknologi kayak gini. Antisipasinya itu apa? Di video hoax. Misalnya, ada orang yang membuat video tentang propaganda ataupun provokasi gitu ya. Nah, dia menggunakan tokoh besar, ataupun juga video promosi dia menggunakan tokoh besar. Ini yang mungkin bisa merugikan banget dari orang lain dan juga si aktor besar tersebut. Itu yang buat rugi. Nah, kalau kita lihat, mungkin kita flashback lagi, mungkin konten-konten tulisan seperti yang dulu-dulu itu ya, blogger-blogger itu mungkin kita dulu itu sempat kayak berpikir, wah ini hoax itu. Kita gampang membedakan hoax itu dari konten tulisan dan lain-lain karena orang itu bebas berargumen kan karena nulis. Nah, kalau video itu kita mikirnya kalau ada video itu baru real gitu kan. Karena itu udah berupa bukti nyata, kelihatan muka dan lain-lain. Nah, semenjak ada teknologi deepfakes ini, dari AI deepfakes ini, mungkin kita lebih berhati-hati sekarang ya. Apalagi untuk orang-orang yang jarang bersosial media dan tidak update tentang teknologi gitu kan. Gampang banget untuk kemakan hoax karena video yang dihasilkan dari teknologi deepfakes ini benar-benar real menurutku juga. Oke, untuk teknologi yang digunakan dari deepfakes ini itu namanya Generative Adversarial Networks atau GANs. Nah, itu sebuah teknologi yang digunakan oleh deepfakes yang dimana itu dapat menirukan gaya dan juga
video dan audionya sekaligus ya untuk para aktor tersebut. Oke, kita langsung aja lanjut ke apa saja resiko dari AI. Nah, di sini aku bahas tentang resiko, aku tanyakan resikonya ini ke AI lagi. Yang kemarin aku udah bahas itu mengenai ChatGPT. Aku tanya di sana, apa aja sih resiko dari AI? Nah, yang keluar dari jawaban ChatGPT itu ada, oke, yang pertama, bias dalam data. Nah, ini yang riskan juga ya ketika menggunakan AI. Mungkin kita mengingat AI itu, wah ini udah canggih, pasti keputusannya akurat dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita antisipasi juga. Nah, ketika teman-teman mau menanyakan ChatGPT atau yang lain-lain menggunakan AI dan memberikan data, nah ketika kita memberikan data yang bias, mungkin hasil keputusan dari AI tersebut atau analisanya itu juga bias juga, teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan karena ambigu juga kan datanya gitu. So, yang kedua itu adanya kurangnya transparansi. Nah, yang dimaksud kurangnya transparansi di sini itu karena kita kurang mengerti teknis cara kerja AI itu ya, karena menggunakan algoritma pembelajaran yang mendalam gitu kan. Jadi kita tuh nggak tahu bagaimana cara mereka itu memproses data atau sebuah argumen dan mengambil keputusan dari data tersebut. Itu yang kita nggak tahu karena kita nggak bisa tahu prosesnya bagaimana cara kerja AI-nya itu. Nah, itu kadang-kadang memiliki konsekuensi pastinya teman-teman. Nah, itu yang disebutnya kurangnya transparansi dalam mengambil keputusan dari menggunakan AI. Yang ketiga itu adalah masalah privasi. Nah, pertama juga aku make AI dari ChatGPT itu, aku juga sempat mikir, wah ini bisa mengganggu privasi kalau kita menanyakan hal-hal yang privasi, terutama privasi kita sendiri ya. Nah, ini karena AI itu sistemnya dia mempelajari hal-hal baru terus. Nah, di sini kurangnya masalah privasi mungkin teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau nyoba kemarin dari ChatGPT dan AI lainnya itu, mungkin kita bisa keep juga privasi kita sejauh mana. Jadi jangan semua dibeberkan secara intim gitu, teman-teman. So, yang keempat itu ada pemindahan pekerjaan. Nah, sebenarnya kita udah bahas juga kan dari pekerjaan di masa depan bagaimana, di video-video sebelumnya juga udah ada di AI yang sebelumnya. Karena secara garis besarnya kita udah bisa tarik, mungkin AI bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Dan kalau kita bijak menggunakannya, mungkin AI ini bisa membantu pekerjaan kita, bukan menggantikan pekerjaan kita. Oke, yang kelima itu ada dari resiko keamanan. Nah, risiko keamanan ini yang pastinya itu mencangkup dengan cyber security atau hacker, teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu AI yang dalam bidang transportasi seperti dari mobilnya Tesla untuk auto drivingnya mereka. Nah, itu kalau sampai kena hack itu bakal mengakibatkan kecelakaan kan gitu kalau dari bidang transportasi. Itu yang patut kita waspadai juga dalam penggunaan AI karena ini semuanya bergantung pada dunia cyber, teman-teman ya. Itu yang sulit kita antisipasi gitu karena ini berupa keamanan software yang bukan kita buat sendiri dan kita hanya user. Nah, itu yang perlu kita antisipasi juga, teman-teman. Dan yang terakhir itu penyalahgunaan AI. Nah, kalau penyalahgunaan AI udah kita bahas juga, sebenarnya udah kita singgung sebelumnya. Istilahnya itu dari AI, orang-orang itu bisa menyebarkan informasi yang tidak akurat atau disinformasi dan juga memfasilitasi kejahatan di dunia maya. Karena AI itu suatu teknologi, jadi tergantung orangnya yang memakai. Istilahnya kayak pisau. Ini kita mau pakai motong buah atau untuk nusuk orang. Itulah teknologi juga, teman-teman. Jadi itu yang sangat riskan juga dengan kemajuan teknologi yang harus kita waspadai ke depannya. Oke, untuk penutup, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Nah, menurutku pribadi, dengan pesatnya perkembangan teknologi, tetap juga kita berusaha adopsi ataupun kita sekedar mengetahui untuk antisipasi dengan kejahatan-kejahatan yang tadi ya, yang udah aku jabarin. Nah, setidaknya kita bisa memanfaatkan teknologi. Mungkin ada yang cocok juga di bidang pekerjaan ataupun bidang lainnya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu gunakanlah teknologi itu sebagai pembantu kita, istilahnya kayak pendamping ataupun bisa meringankan pekerjaan. Jangan sampai kita terlalu skeptis gitu ya dengan teknologi yang terbaru-baru ini, karena kalau kita terlalu skeptis sudah nyaman seperti sekarang gitu, mungkin kayak zaman dulu udah nyaman tanpa ada teknologi, tanpa ada telepon, smartphone dan lain-lain. Nah, kalau tidak diadopsi ya juga bakal ketinggalan dan gampang tertipu gitu, terkena informasi hoax, terkena tipuan-tipuan maksudnya dari scammer-scammers yang lain. So, aku nggak bahas di sini mengenai koin-koin ataupun project crypto di AI karena mungkin teman-teman banyak juga yang request. Mungkin teman-teman bisa request di video ini di bawah, aku bakal rangkum dan lihat projectnya. Kalau menurutku juga dari tim RR itu oke untuk dibahas. Nah, mungkin kita bisa bahas untuk kedepannya. So, thank you udah nonton sampai akhir teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Cheers!